Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat maghrib yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat, pendengar setia suara mujahidin, suara Perak Jaya dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih dikaruniai iman, Islam, sehat wal afiyah, sehingga kita mampu melaksanakan kewajiban kita pada sore hari ini, melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima insyaallah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga kita berharap semoga para pendengar yang ada di rumah sudah melaksanakan kewajiban, itu melaksanakan sholat maghrib, karena waktu maghrib ini pendek. Karena itulah segeralah melaksanakan sholat. Disebutkan dalam sebuah hadis, ajjilu bis salati qabla al-faut, segerakanlah melaksanakan salat sebelum tertinggal oleh waktunya. Wa ajjilu bit taubati qabla al-maut, segeralah untuk bertaubat sebelum meninggal dunia, karena kalau sudah napas sudah sampai di tenggorokan, yugorgir, maka tidak diterima lagi taubat seseorang. Karena itulah kita hendaklah senantiasa bertaubat, beristighfar, mengucapkan astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim sebanyak-banyaknya. Karena Rasulullah SAW setiap hari beristighfar 100 kali. Padahal beliau tidak memiliki dosa-dosa. Dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang lalu maupun yang akan datang. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan kembali kajian kita pada kitab Riyadhus Shalihin, masih pada bab yang sama, bab alamatu hubbillah ta'ala lil 'abdi wal hathu 'ala at-takhalluq biha was sa'i fi tahsiliha. Di bab yang menjelaskan tentang tanda-tanda, syukran, terima kasih, tanda-tanda cintanya Allah kepada hambanya, dan bagaimana cara meraih cintanya Allah itu agar kita menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah membaca muqaddimah, demikian juga hadis yang pertama sudah kita baca. Kemudian hadis yang kedua sekarang, wa anhu, dari Abu Hurairah, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, idza ahabballahu ta'ala al-'abda, ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, nada Jibril, kemudian Jibril mengumumkan, innallaha ta'ala yuhibbu fulanan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai si fulan. Fa ahbibhu wa yuhibbuhu Jibril, maka cintailah ia, maka Jibril pun mencintai orang itu. Fa yunadi fi ahli samai, kemudian Jibril pun mengumumkan kepada penduduk langit. Siapa penduduk langit? Para malaikat. Innallaha yuhibbu fulanan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai si fulan. Fa ahibbuhu fa yuhibbuhu ahlus samai, maka malaikat-malaikat yang ada di langit semua mencintainya, mencintai si fulan. Summa yuda'u lahul qabul fil ardi, kemudian Allah Subhanahu wa taala menerimanya di dunia, menerima amalan-amalannya, mengabulkan doa-doanya. Muttafaqun alaihi. Hada haditsun 'azimun jiddan. Jadi hadis ini sangat agung sekali. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai seorang hamba, siapapun yang membencinya tidak ada pengaruhnya sama sekali. Nanti pada hadis yang berikutnya akan kita baca, siapapun yang Allah Subhanahu wa taala benci, sekalipun penduduk langit dan dunia ini mencintainya, tidak akan mempengaruhi kebencian Allah kepada orang itu.
Karena itulah untuk meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita betul-betul memperhatikan awamiriha wa nawahiha, perintah-perintahnya, demikian juga larangan-larangannya. Kita perhatikan rambu-rambu yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, al-halal wal haram, halal dan haramnya. Kalau ini kita perhatikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita. Kemudian dalam riwayat yang lain, wa fi riwayat Muslim, yang tadi adalah riwayat muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim. Ini khusus dalam riwayat Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala idza ahabba 'abdan da'a Jibril." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika mencintai seorang hamba, kemudian Allah memanggil Jibril. Faqala, "Inni uhibbu fulanan fa ahbibhu." Wahai Jibril, aku ini mencintai si fulan, maka cintailah ia. Fayuhibbu Jibril, Jibril pun mencintainya. Summa yunadi fis samai, kemudian Jibril pun mengumumkan di sana di langitnya. Fayaqulu innallaha yuhibbu fulanan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai si fulan, fahibbuhu, maka cintailah ia. Fayuhibbuhu ahlus samai, kemudian penduduk langit pun mencintai, semua mencintainya. Itu malaikat-malaikat mencintai orang tadi ini. Summa yudha'u lahul qabul fil ardi, kemudian Allah Subhanahu wa taala menerimanya di dunia ini. Apapun yang dia lakukan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza abghada 'abdan da'a Jibril. Nah, sebaliknya jika Allah Subhanahu wa taala membenci hambanya, kemudian dia panggil Jibril. Fayaqul, inni ubghidu fulanan, aku ini membenci fulan. Fa abghidhu, bencilah ia. Fayubghidu Jibril, Jibril pun membencinya, tidak menyukai orang itu. Summa yunadi fi ahli sama, kemudian Jibril pun mengumumkan kepada seluruh penduduk langit, innallaha yubghidu fulanan, sesungguhnya Allah tidak menyukai si fulan. Fabghiduhu, maka bencilah ia. Fayubghiduhu ahlus samai summa tuda'u lahul baghda'u fil ardi, kemudian semua penduduk langit membencinya aja. Di dunia tidak akan pernah dilihat amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diterima semua amalan-amalan yang dia lakukan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini juga azimun jiddan. Ini adalah statement dari Allah Subhanahu wa taala. Ingin sekali kalau Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Sebagaimana seorang anak yang ingin dicintai oleh orang tuanya, maka hendaklah dia mematuhi aturan-aturan yang ditetapkan oleh orang tuanya. Kalau seorang pekerja ingin mendapatkan kedekatan dengan majikannya, maka hendaklah dia menunjukkan kinerjanya yang baik. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala memberikan statement kepada kita seperti itu. Ini tentunya adalah agung, sangat agung sekali. Kalau dia sudah mencintai kita, malaikat Jibril mencintainya, mencintai kita, malaikat-malaikat semua mencintai kita. Jadi orang tahu semuanya, malaikat-malaikat tahu semuanya bahwa Allah mencintai si fulan. Tapi sebaliknya, waliyadzubillah, kalau Allah sudah membenci fulan, maka malaikat Jibril pun membencinya, dan semua malaikat-malaikat akan membenci si fulan. Ini adalah satu misteri rahasia Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dibenci, siapa yang dicintai. Yang dicintai sudah jelas orang-orang yang taat kepadanya. Sebagaimana hadis sebelumnya kan? Hadis sebelumnya itu adalah Rasulullah SAW bersabda, ini hadis kursi, Inna Allah Ta'ala qal, man ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa yang memusuhi aku, maka aku pun akan mengumumkan perang kepadanya.
Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma taradtu alaihi. Jadi tidaklah sesuatu yang dapat mendekatkan seorang hamba kepadaku, sesuatu yang aku tetapkan kemudian dilakukan, maka aku pun akan mencintainya dia. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Ketika seorang hamba mendekat kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, hatta uhibbu, maka aku pun akan mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Apabila aku sudah mencintainya, maka akulah pendengaran yang dia buat mendengar. Wa basaruhu alladhi yubsiru bihi. Pendengarannya adalah aku. Penglihatannya pun adalah aku yang menjadi penglihatannya. Wa yadahu alladhi yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha wa in sa'alani a'taituhu wa la in ista'adani la'u'idzannahu. Demikian juga tangan yang dia buat memegang adalah aku. Demikian juga tangan yang dia buat berjalanlah aku. Demikian juga apabila dia meminta kepadaku, maka aku akan penuhi permintaannya. Dan apabila dia minta tolong kepadaku, berlindung kepadaku, maka aku pun akan memenuhinya. Rawahul Bukhari. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan bahwa seseorang akan mendapatkan cintanya apabila dia melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Ditambah lagi dengan sunnah-sunnahnya. Mari kita jaga solat yang 5 waktu dan juga solat sunnah rawatibnya. Solat sunnah rawatib itu adalah 2 rakaat sebelum subuh. Yang perlu diperhatikan 2 rakaat sebelum subuhnya lah ringan, tidak panjang. Aisyah mengatakan, apakah Rasulullah ketika itu baca Fatihah atau tidak? Karena saking cepatnya solatnya. Jadi solat sunnah subuh atau solat sunnah fajar, setelah azan dikumandangkan, kita masuk masjid, kita solat tahiyatul masjid, kemudian kita solat sunnah fajar 2 rakaat. Atau kalau kita sudah solat di rumah 2 rakaat, ketika kita masuk masjid, kalau masih ada kesempatan untuk solat, maka kita solat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat. Jadi intinya, mari kita jaga solat 2 rakaat sebelum subuh. Di dalam satu sabdanya Rasulullah mengatakan, salatul fajri, rak'atayil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian 4 rakaat sebelum zuhur atau 2 rakaat sebelum zuhur. Kalau 4 rakaat sebelum zuhur berarti subuh, sunat subuh 2 rakaat, tambah ini menjadi 6 rakaat. Setelah zuhur 2 rakaat lagi menjadi 8. Setelah sholat maghrib 2 rakaat menjadi 10. Setelah sholat isya menjadi 2, tambah 2 rakaat menjadi 12. Di dalam hadis dikatakan, siapa yang mampu menjaga man hafadha 12 salatan, siapa yang mampu menjaga 12 salat, 12 rakaat ini, bana lahu baitan fil jannah, maka dia akan dibangunkan istana, bangunkan rumah di dalam surga. Dalam riwayat yang lain, siapa yang mampu menjaga yang 10. Kalau 10 berarti sunnah zuhur, qobliyah zuhurnya 2 rakaat saja. Di 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum asar, sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Berarti ini 10 rakaat. Sebelum asar tidak ada sholat sunnah rawatib. Ini maksudnya yang muakkad, tapi ada sholat sunnah ketika kita masuk ke dalam masjid. Kemudian setelah azan dikumandangkan, ini secara umum hadisnya adalah fi kulli adzanaini rak'ataini. Jadi setiap 2 azan, antara azan dan iqamat ada sholat sunnah 2 rakaat. Maka dikatakan ad-du'a'u ma bainal adzanaini la yurad. Doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba antara azan dan iqamat tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, atau akan dikabulkan olehnya. Ini nawafil, sunnah dia. Kemudian ada lagi sholat malam, qiyamul lail, sholat tahajud. Sempatkanlah kita laksanakan sholat tahajud sepekan 3 kali. Sepekan 3 kali, kita bangun jam 2:30 atau jam 3 atau pas azan di Masjid Mujahidin ini dikumandangkan, kita bangun kemudian kita sholat tahajud. Ini sholat sunnah yang paling afdal setelah sholat fardu. Kemudian ada sholat
duha. Salat duha ini ya sesekali mungkin kita tinggalkan. Kita laksanakan, kemudian mungkin kita tinggalkan. Jadi karena Rasulullah SAW pun melakukan seperti itu. Jadi sesekali dia tinggalkan sholat sunnah duha ini. Kemudian puasa, puasa Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid, 13, 14, 15 bulan Qamariyah, bulan Hijriyah. Sekarang tanggal berapa, Pak? Bulan Hijriyahnya? Ya? Benar tuh. Sekarang bulan apa? Hah? Rabiul Akhir ya? Tanggal berapa? Kira-kira tanggal berapa sekarang? Kalau melihat bulannya tanggal berapa ya? Lupa dengan tanggalan Islam. Tanggal berapa, Pak? Tanggal berapa, Pak Samyun? Siapa yang suka melihat kalender Islam? Hari Kamis itu tanggal 9. Hari Jumat tanggal 9. Sabtu, Ahad, Senin. Berarti 10, 11, 2, tanggal 12 kan? 12 Rabiul Akhir. Setelah Rabiul Akhir apa? Ya. Setelah Rabiul Akhir Rabiul Awal. Kok balik lagi? Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Berarti setelah Rabiul Akhir apa? Rajab. Pertama kan Muharram, kemudian Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Setelah Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, pas 12. Ada 4 diantaranya bulan haram, apa saja? Ya. Terus Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah. Rajab sudah tadi, Muharram. Jadi salah satu mutataliyah Zulqa'dah wa Zulhijjah wa Muharram wa Rajabun fardun. Rajab yang sendiri 3 berurutan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, satunya jauh, Rajab. Inilah bulan-bulan haram deh. Jadi berarti puasa kita tinggal berapa bulan lagi? Sekarang Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Tinggal yang 4 bulan setengah. Kira-kira tanggal 12 Agustus insyaallah kita puasa. Sebentar lagi kita akan puasa gitu ya. Enggak terasa gitu. Nah, baik. Jadi ada amalan-amalan sunnah seperti puasa. Kalau seorang hamba menjaga yang sunnah-sunnah ini, Allah akan mencintainya gitu ya. Kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, maka sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, penduduk langit akan mencintainya. Di dunia Allah Subhanahu wa taala terima amalan-amalannya. Sebaliknya, ketika seorang hamba dibenci oleh Allah, ini sangat berbahaya sekali gitu ya. Karena itu
kita senantiasa menjaga, menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan maksiat yang menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, satu hadis lagi. Wa an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyatin. Aisyah menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang dalam perjalanan, dalam sariyah. Sariyah ini adalah Rasulullah mengirim pasukan yang jumlahnya mungkin 300 orang, tapi Rasulullah tidak ikut. Ini disebut dengan sariyah. Kalau ghazwah itu Rasulullah ikut. Tapi kalau disebut sariyah berarti Rasulullah tidak ikut dalam pasukan ini. Fakana yaqra'u li ashabihi fi salatihim fayakhtimu bi qul huwallahu ahad. Jadi seorang ini yang menjadi imam yang dituju oleh Rasulullah SAW ini, setiap kali sholat rakaat terakhirnya mesti qul huwallahu ahad. Jadi jamaah-jamaah bilang, ini kok imam kita di qul huwallahu ahad terus yang dibaca. Setiap rakaat kedua qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maghrib, Isya, subuh mesti akhirnya adalah qul huwallahu ahad. Wa dzakara dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang ini, ada seorang lain mengatakan, ya Rasulullah, imam kita ini setiap kali rakaat kedua mesti baca qul huwallahu ahad. Apa ada tuntunannya? Faqala salu li ayyi syai'in yasna'u dzalik. Tanyakan aja kepadanya, kenapa dia melakukan itu? Kenapa sih dia setiap rakaat kedua membaca qul huwallahu ahad? Kenapa enggak yang lain? Tanyakanlah saja dia kepadanya. Faqala li annaha sifatur rahman. Nah, imam ini mengatakan karena pada qul huwallahu itu adalah sifatur rahman, sifat-sifat Allah yang maha agung. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu esa. Allahus samad. Allah adalah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan juga tidak pula diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sekutu baginya di antara hamba-hambanya. Nah, fa ana uhibbu an aqra'a biha. Saya sangat cinta. Saya sangat suka dengan ayat itu, dengan surah itu. Faqala Rasulullah SAW, kalau itu yang dilakukan, akhbiruhu annallaha yuhibbu. Katakan kepada orang yang tadi itu, kepada imam yang membaca qul huwallahu ahad pada rakaat kedua, bahwa Allah mencintainya. Jadi jangan disalahkan kalau ada imam yang setiap rakaat kedua qul huwallahu ahad terus. Kan kalau kita sholat tarawih di desa itu mesti qul huwallahu ahad. Tapi apa benar dia mencintai ayat itu ya? Apa karena memang sudah menjadi satu kebiasaan? Nah, ini kan beda. Kebiasaan dengan ibadah itu beda. Ketika dia mengatakan ini sudah kebiasaan, nggak dapat nilai ibadah. Tetapi ketika dia mengetahui kenapa dia baca, kemudian dia bisa memberikan alasan, seperti sahabat tadi ini, saya baca karena ada sudah sifat-sifat Allah, saya sangat suka dengan sifat-sifat Allah itu. Kemudian Rasulullah mengatakan, katakan kepadanya bahwa Allah mencintainya. Muttafaqun alaih, hadis ini diberikan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tapi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, dapat disimpulkan jadi kajian kita pada malam hari ini. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala jika mencintai seorang hamba karena amalan-amalan yang baik, maka penduduk langit khususnya Jibril akan mencintainya. Dan sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala membenci seseorang, maka semua penduduk langit pun akan membencinya. Kemudian yang ketiga, bahwa ada satu surah yang apabila dibaca karena kecintaannya kepada surah tersebut, karena ada sifatur rahman, sifat Allah, yaitu qul huwallahu ahad, maka siapapun yang membaca karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan mencintainya. Baik, masih ada waktu kurang lebih 15 menit. Kita berikan kesempatan kepada jamaah untuk bertanya ataupun menambahi, ataupun mungkin ada masukan-masukan. Tafadhol, silakan. Terima kasih Ustaz atas waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kita kalau melihat kajian Ustadz yang kemarin pada hari Sabtu pagi itu, ada salah seorang yang bertanya mengenai hal-hal yang gaib. Padahal kalau kita melihat sekarang ini, banyak sekali masyarakat kita itu masih cenderung ke hal-hal yang seperti itu. Biasanya kalau semalam mereka tidur, terus bermimpi yang sesuatu dan lain hal yang apabila mengganjal dalam hati dan pikiran mereka, biasanya itu mereka sering menanyakan kepada orang-orang yang tidak tahu asal-usulnya itu bagaimana. Sedangkan kalau kita melihat hal-hal yang gaib itu yang seperti Ustadz jelaskan kemarin tuh pada hari Sabtu, itu hanya prerogatif oleh Allah saja. Mohon dijelaskan. Terima kasih Ustadz. Melihat hal-hal yang gaib itu ya, di dalam mimpi atau di baik di dalam mimpi maupun dalam kehidupan keseharian-harian Ustaz. Iya, jadi ada seorang sahabat yang pada saat itu baru menikah, dia masih manten baru ketika terjadi perang Khandaq. Dia minta izin. Perang Khandaq ini adalah perang menggali parit ya. Izin untuk menemui istrinya. Tapi ketika dia menemui istrinya sudah ada di luar. Kemudian dia marah. Kenapa kamu berada di luar? Lihat saja siapa yang ada di dalam. Kemudian dilihat ternyata ada ular besar. Kemudian ditombaklah. Ular ini ditombak. Kemudian sahabat ini meninggal. Ular itu pun mati. Di dalam riwayat dikatakan siapa yang duluan mati nggak tahu. Apakah yang duluan mati itulah sahabat ini atau ular itu yang duluan mati. Kemudian kejadian ini diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan inna fil madinati lajan. Sesungguhnya di Madinah itu banyak jin. Fa idza ra'aita thubanan, kalau kamu melihat seekor ular, suruh keluar dulu dia. Biarkan keluar. Kalau dia keluar, itulah saudaramu. Tapi kalau dia diam, bunuh dia. Itu adalah ular biasa dia. Ular biasa. Kemudian Rasulullah pun pernah mengatakan dalam satu sabdanya, sesungguhnya seseorang itu akan merasa diikuti. Ada gerakan-gerakan yang mengikutinya. Sesungguhnya itulah jin yang senantiasa mengintai kamu dan menakut-nakuti kamu. Terkadang juga ada orang-orang itu melihat sesuatu yang aneh. Jadi dia melihat sesuatu yang aneh nampak di depannya dia berkelebat. Ada juga mungkin yang kadang-kadang menampakkan dirinya. Maksudnya apa ini? Wallahu taala alam. Kita kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan sampai kita ini takut pada saat melihat hal seperti itu, dan juga jangan sampai kita ini terlalu berharap-harap pada saat kita melihat tiba-tiba ada di depan kita ada orang yang berjubah putih kemudian mengasih sesuatu ya. Kemudian wah ini malaikat datang dan sebagainya. Sehingga kan banyak sekali di negeri kita ini satu kejadian-kejadian yang sebut saja biasanya kejadian Lia Edan. Jadi dia mengatakan bahwa yang datang itu Jibril. Siapa yang mengatakan Jibril pada saat dia menyanyikan satu lantunan-lantunan nyanyian-nyanyian, kemudian datanglah Jibril mengajarkannya. Siapa yang menjamin itu adalah Jibril? Jibril tidak akan datang kecuali kepada para nabi, karena dia tugasnya mengantarkan wahyu. Kalau malaikat-malaikat yang lain banyak, malaikat-malaikat yang lain, malaikat rahmah, malakul maut itu berkeliaran kemana-mana dia. Jadi kalau malaikat rahmani tidak akan masuk ke rumah orang yang di situ ada anjing dan ada gambar-gambar yang dipajang. Itu malaikat rahmah. Tapi kalau malaikat maut tidak. Malaikat maut di mana saja dia menyambut nyawa dia. Di mana saja ada gambar atau tidak ada gambar, kalau dia sudah waktunya ya dicabut nyawanya dia. Kan ada yang mengatakan, wah kalau gitu kita pasang gambar aja di rumah biar nggak ada malaikat yang masuk. Tidak, maksudnya malaikat rahmah yang mengantarkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau hal seperti itu kita lihat ya kita serahkan kepada Allah, dan jangan kita sampai ketika melihat sesuatu itu misalnya, ini nampaknya kok malaikat datang dan lain sebagainya. Ya sudah, kita serahkan sama Allah Subhanahu wa taala.
Dan kalau misalnya kita dikasih sesuatu, mungkin ada ajaran-ajaran yang bagus dikasih, amalkan ini, amalkan ini, amalkan ini, itu bagus semua. Tetapi ketika kita mengamalkan karena mengikuti orang tadi itu, mengikuti bayangan tadi itu, maka tidak lagi kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita timbang, kita cocokkan apakah benar yang disampaikan ini. Oh, kalau benar ini sudah merupakan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi saya tidak perlu lagi mengikuti orang itu. Tidak perlu lagi mengikuti bayangan-bayangan yang tadi itu. Karena kalau itu diikuti dia akan datang terus nanti. Akan datang. Begitulah seterusnya. Tapi kalau kita menemukan hal seperti itu, kita serahkan saja urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang saya tanyakan Ustaz mengenai zikir akbar. Ini kan beberapa saya lihat di televisi sampai hampir itu menggunakan putih-putih semua itu. Apakah itu memang ada contoh dari Rasulullah itu? Buletin kemarin sudah tunggu ya. Buletin kemarin itu sudah ya tentang zikir pandangan Al-Quran ya, buletin ajuman kemarin ya, pandangan ahlu sunnah atau pandangan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW terhadap zikir berjamaah. Di situ saya menulis ada sebuah buku ya, ada sebuah buku zikir berjamaah sunnah atau bid'ah. Ditulis oleh seorang penulis, enggak saya sebutkan, di situ saya sebutkan namanya. Dia menyoroti tentang zikir-zikir berjamaah yang ada. Itu adalah merupakan sunnah, karena beberapa ayat-ayat yang dipergunakan, nah, dia menyangka bahwa ayat itulah sesungguhnya memberikan satu rekomendasi ya, bahwa adanya zikir dilakukan secara berjamaah itu adalah merupakan sunnahnya. Padahal ayat-ayat tersebut, ya, contoh saja misalnya dalam surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Berzikirlah atau ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepada kalian. Ini kata-kata fazkuruni, wahai kalian semuanya dia. Ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepada kalian semuanya. Ini bentuknya bentuk jamak. Nah, dia sangka yang seperti ini adalah menganjurkan zikir bersama-sama. Demikian juga ayat wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Wasbir nafsaka. Jadi sabarlah kamu dengan orang-orang yang senantiasa zikir, orang-orang yang senantiasa zikir di pagi hari dan sore hari. Nah, dia disangka ini juga adalah merekomendasikan tentang adanya zikir berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini mencontohkan seperti dalam salat. Beliau pernah mengeraskan zikirnya sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Syafi'i rahimahullahu taala, yang mazhab orang Indonesia dan mazhabnya Syafi'i dia. Kita baca dalam kitab jilid pertama, ada sekitar 9 jilid, yang kitab ini jarang sekali dibaca oleh orang-orang kita yang ada di Indonesia ini. Padahal mazhabnya adalah mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan dalam kutipannya adalah fa ammal imam fayajibu an yudhhir sautahu. Adapun imam wajib mengeraskan suaranya. Ada kelanjut lagi, li ta'allumi an-nas, liya'laman nas, supaya orang-orang itu tahu bahwa dia sedang berzikir. Fa idza arafu jami'an, kalau mereka sudah mengetahui, fasirru aula, maka lebih baik disirkan. Jadi kalau jamaah itu belum mengetahui tentang zikir, maka di sini imam itu wajib, bahkan boleh dia mengeraskan zikirnya dia, sekedar untuk memberitahukan, mengajarkan kepada para jamaah untuk berzikir seperti itu. Nah, kalau jamaahnya sudah tahu, Imam Syafi'i mengatakan fasirru ahabbu ilayya, yang sir ini, yang pensirkan, artinya tidak mengeraskan baca, itu lebih saya sukai. Itu pun tidak zikirnya Rasulullah memimpin, kemudian Rasulullah mengajukan mari kita ikuti bersama-sama berzikir, tidak. Jadi masing-masing berzikir. Jadi duduknya bersama-sama, tadi zikirnya masing-masing satu dengan yang lain. Jadi yang menyalahi sunnah adalah yang zikir kemudian diikuti. Mari kita baca
La ilaha illallah. Diikuti la ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Diikuti bersama-sama ya. Kemudian apalagi dengan pakaian yang sudah diatur ya. Pakainya putih-putih ya. Sorbannya panjang-panjang. Pada hari tertentu cahaya lampu sudah diatur sedemikian rupa bagaimana suasana itu supaya hening ketika mereka berzikir, apalagi dengan suara-suara yang merdu, maka orang menjadi menangis semuanya dia. Apa ini ada sunnahnya? Tidak ada sunnahnya sama sekali gitu ya. Kan ngetren di mana-mana begitu kan. Kumpul di satu tempat kemudian zikir. Boleh saja kumpul di satu tempat, zikir masing-masing silakan. Jadi tidak diatur dengan suara yang satu gitu ya. Yang suatu kemudian pakainya juga sudah diatur, apalagi ada ritual-ritual sebelumnya. Ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita beramal sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali dalam rangka mengajarkan, misalnya mengajarkan ngaji gitu. Saya membaca kemudian para jamaah mengikuti, kemudian turun satu persatu. Ini la ba'sa bi untuk mengajarkan. Tetapi kalau sudah pada bisa semuanya, maka di sini melakukannya sendiri-sendiri. Tidak ada kita temukan dalil-dalil yang Rasulullah SAW ketika kumpul bersama para sahabatnya kemudian Rasulullah membacakan zikir kemudian yang lain dianjurkan. Yang ada adalah satu orang membaca kemudian dibahas. Ma min qaumin atau ma min baitin fi buyutillahi, tidak ada rumah-rumah Allah saja. Majlis-majlis allati yadhkuru fiha allati yaqra'u fil Qur'an, kemudian dia salah seorang membaca Al-Qur'an, yaqra'u fi ayatullah, dia membaca ayat Allah, wa yatadarasunahu, kemudian dipelajarinya, dibaca dan dipelajarinya, illa wa nazalat alaihimur rahmah, illa wa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa tazkuru fi man indah. Ada 4 yang akan dia dapatkan. Tidak ada satu rumah-rumah Allah di dunia ini atau majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu, apabila dibacakan ayat Allah, dipelajarinya, dikajinya, maka Allah akan menurunkan sakinah, ketenangan padanya. Sekarang kita sedang zikrullah. Di tulisan itu saya kutipkan beberapa pendapat para sahabat, demikian juga pada ulama-ulama. Yang dimaksud dengan zikrullah bukan hanya sekedar zikir, kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha, bukan hanya itu saja. Mempelajari agama Allah itu zikir dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala, mempelajari yang halal dan haram. Pada saat ini juga kita sedang zikrullah. Bapak-bapak dulu di sini tentang sedang zikrullah karena kita diingatkan dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kita dapatkanlah ketenangan. Yang kedua lah wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat Allah itu akan turun pada orang. Wa hafathumul malaikah, malaikat pun akan datang semua dia. Akan datang ke tempat-tempat ke majelis itu. Mendoakan dalam riwayat Allah maghfirli fulan, Allah maghfirli fulana, ya Allah ampunilah si fulan, ampunilah si fulana. Sehingga ketika dia keluar nanti membaca doa kafaratul majlis, dosa-dosanya sudah berguguran, hilang semua dosanya dia. Dosa-dosa kecilnya dia. Karena dosa besar perlu dengan taubat. Yang paling hebat lagi adalah wa tazkuruhu fi man indah. Nah ini berkaitan dengan hadis ini. Allah akan senantiasa mengingat-ingat dia, menyebut-nyebut namanya di sana. Lihat si fulan, lihat si fulana. Dia senantiasa mengingat aku katanya. Jadi ini maksudnya adalah ketika seorang itu berkumpul, satu orang membaca, dibahas, dikaji, itulah zikrullah dia. Jadi tidak sebagaimana yang kita saksikan di televisi maupun tempat-tempat yang lain yang tren sekali. Ini sasarannya orang-orang menengah ke atas karena sudah sibuk di perusahaannya, sudah sibuk ini. Kemudian dia harus datang dengan memakai pakaian yang putih-putih, semuanya serba putih di satu tempat, yaitu sebagaimana tadi sudah disetting betul lampu dan lain sebagainya, dan ustaznya juga kebetulan suaranya bagus gitu ya, merdu, kemudian dia bisa membuat orang itu nangis, itu bisa gitu ya. Mudah sekali yang seperti itu. Nah ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau amalan yang tidak pernah dicontohkan, maka tidak layaknya kita mengarang-arang, apalagi zikir-zikir yang tidak pernah didengarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat mengatakan berdoa, mengatakan wa nabi wa rasuluka. Jadi orang itu mengatakan dan rasulmu ya Allah. Nabi mengatakan la taqul wa rasuluka kul wa nabiyyika alladzi arsalta ilaik. Dan kepada nabimu yang kau utus kepada kami ini. Bukan dan kepada rasulmu. Ini perkataan yang kecil tetapi
betulkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau zikir-zikir yang tidak pernah kita dengarkan? Selawat-selawat yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini akan jelas sekali akan menyalahi aturan-aturan ini. Aturan-aturan yang telah ditetapkan di dalam sunnah ini. Nanti lengkapnya bisa dibaca dalam buletin dia. Sudah diterbitkan kemarin. Itu singkat. Kami punya yang lebih besar, banyak lagi, tapi itulah ringkasannya seperti itu. Bagaimana zikir-zikir yang syar'i yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah mencontohkan di sini. Kita juga sudah membuat di depan sana itu ada zikir setelah sholat. Jadi semuanya orang bisa membaca. Tadi itulah yang diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak, masjid itu tidak gaduh, tidak ramai gitu ya. Mungkin ada orang yang masbuk sedang sholat, bukan terganggu nanti gitu ya. Karena itulah kita membiasakan sebagaimana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selesai sholat kita berzikir masing-masing gitu ya. Baik, ini yang dapat sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.